Waktu yang ada jangan disia-siakan. Sempatkan bikin rencana masa depan. Rencanakan segalanya sebelum melangkah. Hidup berencana itu keren. Rencanakan segalanya sebelum melangkah. Hidup berencana itu keren. Rencanakan segalanya sebelum melangkah. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren. Mau traveling ke tempat idaman, butuh persiapan yang matang. Gaya hidup hewan yang kekinian, pastinya bukan tanpa beban. Waktu yang ada jangan disia-siakan. Sempatkan bikin rencana masa depan. Rencanakan segalanya sebelum melangkah. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana. Rumah tangga tak segampang pacaran. Usia nikah mesti diperhatikan. Jumlah anak juga direncanakan. Keluarga keren jadi tujuan. Waktu yang ada jangan disia-siakan. Sempatkan bikin rencana masa depan. Rencanakan segalanya sebelum melangkah. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu Waktu yang ada jangan disia-siakan. Sempatkan bikin rencana masa depan. Rencanakan segalanya sebelum melangkah. Hidup berencana itu keren. Rencanakan segalanya sebelum melangkah. Hidup berencana itu keren. Rencanakan segalanya sebelum melangkah. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren. Halo, selamat pagi teman-teman peserta pelatihan gizi remaja
bagi tokoh masyarakat. Halo, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan para sahabat. Mic-nya dan kameranya bisa dinyalakan? Oh, nggak bisa ya. Baik, udah di-mute ternyata. Bahagia sekali pada pagi hari ini. Saya Anggraini Widya Iswara, perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, bisa bergabung bersama dengan para rekan dan sahabat pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Saya harap semuanya peserta pelatihan pada pagi hari ini juga dalam keadaan sehat. Selamat pagi juga. Saya sapa terlebih dahulu narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Dr. Prahesti Fajarwati. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi Mbak Anggraini dan Ibu Bapak semua. Sugeng Enjang, semoga sehat semua. Amin. Iya. Wah, ini auranya sudah cerah ceria pada pagi hari ini ya, Bu Hesti ya. Jadi semoga teman-teman juga tambah semangat. Wah, ini Pak Suet sudah senyum-senyum nih Pak ya. Eh, Baik, pada pagi hari ini sebelum kita masuk ke materi, saya akan menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu bahwa kegiatan kita akan berlangsung sampai dengan pukul 11.30, termasuk di dalamnya adalah tanya jawab. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti silahkan pertanyaan bisa muncul di tengah-tengah, bisa muncul di akhir, dan nanti Bu Hesti akan memberikan waktu nanti kemungkinan di tengah-tengah dan juga di akhir. Dan karena ini pelatihan, saya rasa kalau orang Jawa bilang eman-eman kalau tidak bertanya, karena mendapatkan waktu yang pas dari narasumber kita pada pagi hari ini pun ini ternyata waktunya beliau ini sangat mahal. Nggih, Bu Esti. Waktunya beliau ini sibuk. Nah, kebetulan bisa meluangkan waktu untuk kita. Lebay ini Mbak Anggraini ini. Jadi, monggo bagi Bapak Ibu peserta pelatihan sebisa mungkin bertanya. Seperti yang saya sampaikan di pelatihan-pelatihan BKKBN yang lalu, jangan sampai kita sepulang dari pelatihan justru semakin bingung. Jadi kalau bisa ada pertanyaan apapun yang terkait materi pelatihan, kita selesaikan di ruangan saat itu juga. Jadi agar informasi yang Bapak Ibu peroleh apabila Bapak Ibu merasa kurang jelas dan kurang lengkap, bisa diperjelas dan dilengkapi oleh narasumber yang ada saat itu juga. Baik, sebelum lanjut kepada sesi Bu Hesti, saya akan membacakan terlebih dahulu mengenai biodata beliau. Nama lengkap beliau adalah Dr. Prahesti Fajarwati. Nah, beliau ini adalah Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian bagi yang menghendaki kontak beliau, ini beliau sudah mengizinkan nomor HP untuk di-share. Silahkan dicatat Bapak Ibu. Saya berikan waktu apabila ada yang ingin mencatat nomor Bu Hesti. Nomor beliau adalah 0888, 8-nya 3 kali, 2749 527. Saya ulangi sekali lagi. 0888, 8-nya 3 kali, 2749 527. Ya, saya harapkan sudah tercatat semua ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang ketinggalan bisa lewat kolom chat nomornya Bu Hesti tadi berapa Mbak, berapa Mas gitu. Nanti akan kami bantu untuk mengetikkan. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 13 menit, saya rasa
Ini saatnya kita lanjut kepada narasumber kita yang sudah sangat ditunggu-tunggu, Ibu Hesti. Monggo Bu Hesti, waktu dan tempat kami silakan. Oke, terima kasih Mbak Anggraini. Sebelumnya saya yang terima kasih ya, karena sudah diberikan kesempatan untuk bisa bergabung dalam acara atau kegiatan yang luar biasa ini, gitu ya. Harapan kami Ibu Bapak semua sehat, gitu ya, amin, bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan tentunya nanti apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, gitu ya, bisa bermanfaat baik untuk diri sendiri, untuk keluarga maupun tentunya untuk masyarakat kita sekitar. Ya baik. Saya izin untuk share ini ya, share PPT saya. Apakah sudah terlihat, Ibu Bapak? Sampun, Bu. Sampun, ya, baik. Ya, terima kasih. Ini waktu saya nanti sampai jam 11.30, Nah, jadi saya akan menyampaikan materi terkait gizi masa sebelumnya. Untuk judul di materi saya itu gizi masa sebelum hamil. Namun kemarin ada informasi untuk yang masa hamil dan masa menyusui mungkin juga bisa disampaikan gitu ya. Nanti kita akan sampaikan juga. Jadi lebih komprehensif seperti itu. Dan juga tentunya kemarin saya lihat di jadwal materi sebelumnya sudah ada mengenai gizi remaja ya. Sehingga itu mungkin saya tidak terlalu banyak di gizi remaja, namun akan ada beberapa pointer-pointer di situ yang untuk mengingatkan kembali gitu ya. Untuk pertanyaan, sebenarnya keadaan pandemi ini membuat kita tidak bisa bertemu langsung gitu ya, sehingga materi disampaikan dari jarak jauh, sehingga rasanya itu kayak gimana gitu, ada yang kurang gitu ya. Tidak bisa interaksi langsung dengan Ibu Bapak, tetapi mudah-mudahan dengan metode ini apa maksud ini acara pemberian materi saya rasa santai gitu ya, sehingga nanti jika ada yang ingin bertanya, nanti saya akan beberapa mungkin menawarkan untuk jika ada yang ingin menanyakan atau jika kurang jelas bisa saja monggo langsung ditanyakan sehingga tidak terlupa gitu ya. Baik. Mengenai gizi masa sebelum hamil, masa hamil dan masa menyusui gitu ya. Pada materi hari ini, kali ini, kesempatan ini yang akan kita sampaikan, yang akan kita bahas hari ini. Jadi masa mulai sebelum hamil, masa hamil, menyusui, dan juga apa peran-peran kita gitu ya yang bisa kita lakukan untuk kaitannya dengan masalah gizi ini. Nah, ini Ibu Bapak, dari sisi ini kita bicara nasional dulu, bicara secara nasional. Ini memang menjadi permasalahan utama kesehatan ibu, anak, dan gizi, ya. Anak yang ibu, anak, dan gizi. Apa saja itu? Nanti karena kaitannya gizi adalah juga akan terkait dengan ini semua. Masalah kematian ibu, ya, kematian neonatal. Neonatal ini adalah anak usia kurang dari 28 hari, mulai dari bayi baru lahir sampai 28 hari. Nanti akan kita lihat, ya. Kemudian ini adalah masalah stunting, ya. Tentunya Ibu Bapak sudah familiar ya, sering mendengar tentang stunting gitu. Nah ini ya, bagaimana pertumbuhan anak-anak kita, tentunya ini erat sekali kaitannya dengan permasalahan gizi yang akan kita bahas. Kita punya andil apa nih di sini ya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kita bersama ini. Kemudian ini lebih ke arah untuk KB-nya ya, kita juga ada permasalahan di situ. Jadi ini yang saya sampaikan adalah 4 hal besarnya saja gitu ya. Permasalahan-permasalahan yang lain tentunya juga cukup banyak, pasti banyak gitu ya. Nah, ini Ibu Bapak kaitannya dengan yang saya sampaikan tadi. Bagaimana sih jumlah kasus kematian ibu di DIY? Ini sebagai gambaran saja. Tahun 2013 sampai 2019 ini adalah dari jumlah dari tahun ke tahun. Mulai dari 2013 dan seterusnya kita pernah turun ya jumlah kasus. Jadi ini adalah jumlah kasus, bukan angka. Tapi kemudian naik lagi, kemudian menjadi
tetap nih tahun 2018 dengan 2019 ini kok tidak bisa turun tetap. Nah, apa yang terjadi pada tahun 2020? Pada tahun 2020 ini masih bulan Agustus ya, tapi jumlah kematian ibu di DIY itu juga sudah cukup banyak sekali kalau saya boleh matur gitu ya. Sudah hampir mendekati angka 30 gitu ya. Sekitar 26 kasus. Padahal ini masih tersisa 4 bulan gitu ya. Tahun kemarin 36. Nah, ini tinggal masih 4 bulan gitu ya. Mudah-mudahan kematian ibu berhenti sampai angka ini, tidak bertambah lagi sampai akhir tahun nanti. Amin gitu ya. Nah, kalau untuk kematian bayi ya, nah, tadi untuk yang di target yang di nasional tadi neonatus ya 1 bulan pertama. Tetapi yang di sini kami ada data yang lebih luas. Kematian bayi ini usia di bawah 1 tahun. Nah, ternyata banyak loh bayi yang meninggal di DIY dalam 1 tahun gitu ya. Ada 312 kasus dan 74,7% atau hampir 75%-nya ya itu terjadi pada masa neonatus tadi. Gitu ya. Penyebabnya apa? Nah, ini penyebabnya cukup banyak lah. Ada usia anak ya, bayi gitu ya. Itu semakin berisiko untuk terjadi kematian. Penyebabnya macam-macam nih, infeksi. Sepsis itu infeksi ya. Masalah paru, gangguan nafas dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ini yang tadi tren status gizi balita dari 2013 sampai 2018 ini adalah data dari Riskesdas ya, riset kesehatan dasar kita bandingkan antara 2013 dengan 2018 ya. Ini tadi stunting ya. Prevalensi stunting di DIY ini pada 2013 itu 27,3 dan untuk saat ini 2018 maksud kami itu adalah 21,4. Sebenarnya sudah ada penurunan Ibu Bapak dalam 5 tahun gitu ya. Tetapi stunting ini cut off point disebut permasalahan kesehatan itu adalah 20% menurut WHO. Jadi kalau angka stunting di suatu wilayah itu masih lebih besar dari 20%, itu masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat. Nah, ini tentunya juga menjadi tugas kita bersama nanti ya, dari sesuai dengan peran kita, apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Nanti akan kita bahas juga. Nah, ini. Dan kita target nasional cukup besar, menurun sampai 14%. Nah, ini suatu upaya yang luar biasa. Kenapa sih kok stunting itu menjadi penting gitu ya? Kan apa tuh stunting? Gitu ya. Pendek. Gitu ya. Dia tinggi badannya tidak seperti anak lain seusianya yang seharusnya, ya. Nah, ini gitu ya. Lah kan nggak apa-apa cuma pendek aja. Nah, tetapi bagaimana nanti lebih ke arah apa sih pengaruhnya, apa dampaknya? Nah, tentunya dampak secara fisik juga. Tetapi ternyata juga itu menimbulkan permasalahan terhadap masalah kemampuan berpikirnya. Masalah kemampuan berpikirnya. Nah, itu juga menjadi masalah nanti gitu ya untuk anak-anak kalau masalah nanti gimana dia sekolahnya, penerimaan pelajarannya dan sebagainya. Nah, itu pengaruh di situ juga. Kemudian berikutnya adalah pengaruh di resiko terjadinya penyakit di kemudian hari. Jadi untuk anak-anak yang stunting ini memang dia sudah mempunyai dasar dari awal itu punya resiko lebih besar untuk mengalami penyakit tidak menular di kemudian hari. Nah, ini tentunya jadi stunting itu tidak hanya sekedar pendek saja, tetapi dampak yang lebih besar yang tidak langsung terlihat gitu ya. Nah, ini juga menjadi permasalahan. Itu Ibu Bapak. Nah, ini ya. Sampai di situ ini ya untuk pendahuluan saja bisa dipahami ya. Mudah-mudahan belum ada pertanyaan gitu ya, karena ini saya menceritakan
dari data-data yang ada di DIY, kondisi kita, kematian ibu, kematian bayi, stunting, yang tentunya nanti berkaitan erat nih dengan masalah gizi, gitu ya. Nah, untuk kematian ibu sendiri tadi, itu ya ada tambahan informasi sebenarnya. Apa sih penyebab kematian ibu, gitu ya? Penyebab kematian ibu itu sebenarnya sangat bervariasi. Kalau secara nasional masih banyak kematian ibu yang disebabkan karena apa? Perdarahan. Ya, perdarahan pada masa hamil, pas bersalin atau nifas juga terjadi. Kemudian juga ada infeksi dan sebagainya. Bagaimana dengan di DIY? Memang masih ada, perdarahan masih ada. Ya, permasalahan yang langsung berkaitan dengan kehamilannya itu memang masih banyak. Tetapi masalah lain juga mulai muncul. Mungkin juga pernah mendengar atau di sekitarnya ada kematian ibu atau ada permasalahan kesehatan ibu hamil gitu. Banyak sekarang yang menderita penyakit. Penyakit justru yang di luar masalah kehamilannya gitu ya. Misalnya apa? Ibu hamil tapi dia juga menderita DM. Itu penyakit gula. Nah, gitu ya. Atau ibu itu hipertensi, darah tinggi gitu ya. Atau penyakit-penyakit yang lainnya yang tidak ada kaitannya dengan kehamilan. Ini juga memperberat kehamilannya, atau jantung. Nah, ini juga cukup banyak. Penyakit jantung sangat cukup banyak dan secara jumlah kasus itu tercatat pernah menjadi penyebab yang hampir paling tinggi, bahkan menjadi 3 besar penyebab kematian ibu ya di DIY beberapa tahun terakhir. Nah, itu juga menjadi kewaspadaan kita. Nah, ini adalah slide saya. Sebenarnya ini tulisannya banyak sekali ya Ibu Bapak ya, tetapi yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah apa, pesan apa di sini. Kalau kita ingin memperbaiki masalah kesehatan ataupun masalah apapun kaitannya dengan kesehatan, termasuk masalah gizi, kita ingin memperbaiki masalah gizi pada ibu hamil misal gitu. Apakah hanya cukup kalau ibu itu hamil, kemudian oh ya makan yang banyak, yang berkualitas, yang ini dan sebagainya pada saat hamil saja? Tentunya tidak, ya, karena kondisi status gizi, kondisi kesehatan gitu ya, ibu hamil itu dipengaruhi oleh masa sebelum dia hamil. Masa apa itu? Ya masa dewasa dia, masa pada saat dia menjadi usia subur, seperti itu. Kemudian apakah pada masa dewasa itu, pada saat dia persiapan untuk hamil itu juga hanya cukup itu, gitu ya? Ya itu mungkin nanti bisa dikejar. Tetapi tentunya itu juga dipengaruhi oleh masa-masa sebelumnya. Nah, gitu ya. Kemudian ibu hamil sendiri nanti kalau sudah melahirkan, kondisi kesehatan dia, si ibu hamil ini, tentunya juga akan mempengaruhi kualitas bayi yang dilahirkannya. Ya. Bayi kualitasnya seperti apa, termasuk juga nanti intervensi apa yang dilakukan pada bayi, dan seterusnya itu ya, pada usia berikutnya bayi apa, habis bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa gitu ya, nah, itu akan muter terus. Nah, itu yang ingin kami sampaikan. Jadi adalah continuum of care berdasarkan siklus hidup. Continuum of care jadi suatu upaya yang terus-menerus harus kita lakukan di semua tahapan kehidupan. Nah, ini yang penting. Apapun itu, gitu ya. Ya, yang di sini kita fokus ke kesehatan dan gizi. Nah, itu kan jelas sekali, gitu ya. Jadi bagaimana kondisi kesehatan pada bayi, gizi pada bayi, kita nanti seperti apa. Kemudian mulai balita, mulai masuk masa sekolah, nanti ada permasalahan sendiri. Masa remaja, gitu ya, dewasa, menjadi calon ibu, ya, mau menikah dulu, catin, gitu ya, calon pengantin, kemudian menikah, hamil, nah ini juga muter, itu ya yang ingin kami sampaikan. Jadi, secara khusus, misal yang kami beri warna lain itu ya, misalnya pada ibu hamil, bersalin atau nifas itu ada konseling IMD, ya. Mulai ibu hamil kita berikan konseling, itu salah satu upaya kami gitu ya untuk apa itu IMD? Ya nanti ada inisiasi menyusui dini, gitu ya. Kemudian bagaimana? Apakah ibu punya buku KIA? Apakah mengikuti kelas ibu hamil, gitu ya? Bagaimana kecukupan gizi ibu hamil bersalin dan nifas, ya. Kemudian pada masa bayi, gitu ya, bagaimana ASI eksklusifnya, gitu ya, MPASI-nya, penimbangannya,
Kemudian masa balita, bagaimana pemberian makanan tambahannya pada balita jika dia bermasalah, gitu ya. Isinya bagaimana, pemantauannya, gitu ya. Tumbuh dan kembang anak bagaimana. Ada masa anak-anak nih, sudah mulai masuk usia sekolah, ya. Bagaimana makanan pada anak sekolah, pemantauan tumbuh kembang juga, ya, dan diteruskan terus, gitu ya. Ada masa remaja juga. Nih, apakah ada ini konsumsi tablet tambah darah atau tidak, gitu ya. Kemudian masa dewasa bagaimana, konseling pranikahnya, ya, konseling gizi seimbang dan seterusnya. Ini secara global dulu. Nanti akan kita bahas satu demi satu sesuai dengan siklusnya. Jadi di sini sekali lagi yang saya sampaikan adalah bahwa Halo? Halo Bu Hesti? Sepertinya koneksi terputus ya. Halo Bu Hesti? Baik Bapak Ibu, sambil menanti koneksi ulang dari Bu Hesti, sepertinya koneksi beliau terputus. Adakah yang ingin bertanya berdasarkan materi yang sudah di-share? Koneksi terputus Bu Hesti? Silahkan apabila ada yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaan lewat kolom chat yang ada di Zoom. Sambil kita menunggu Bu Hesti menyambung kembali koneksi internet. Dari materi tadi, ternyata kita menjadi tahu bahwa kasus kematian ibu di daerah istimewa Yogyakarta ini angkanya stagnan ya Bapak Ibu. Jadi angkanya tetap atau belum mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga tahun 2019. Kemudian kematian bayi di DIY pada tahun 2019 ternyata cukup tinggi juga, ada 312 kasus, ini cukup tinggi, dan 70% adalah kematian bayi di bawah 3 bulan. Kemudian untuk status gizi di daerah istimewa Yogyakarta, beberapa parameter masih menunjukkan angka yang lebih rendah dari nasional. Nah, ini harus diwaspadai juga. Karena ternyata gizi pada ibu hamil dipengaruhi oleh masa sebelumnya, bisa masa anak-anak atau masa remaja dari ibu yang sedang hamil tersebut. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Hesti bahwa kualitas kesehatan dan gizi pada ibu yang sedang hamil mempengaruhi kualitas kesehatan pada bayi yang ada di kandungannya. Jadi dari pernyataan ini pun sudah cukup jelas saya rasa bahwa memang seorang ibu yang mempersiapkan kehamilan, sedang hamil atau telah melahirkan bayinya ini benar-benar harus dijaga kesehatannya dan juga status gizinya harus terjaga dengan baik agar melahirkan keturunan yang sehat. Halo Bu Hesti, belum terkoneksi ya.
Baik, saya akan cek dulu untuk kolom chat sudah ada pertanyaan atau belum dari panjenengan. Bisa dibantu admin? Dibukakan kolom chat sudah ada pertanyaan atau belum? Belum ada ya. Halo, selamat siang. Halo, Mbak Anggreni. Halo, Oh, Bu Jen. Besti. Mohon maaf, Suaranya mohon sudah maaf. terdengar lagi. Mohon maaf, ini saya pindah aula saja. Oh, pindah aula. Ya, mohon maaf ya Ibu Bapak. Tidak apa-apa, Bu. Ini sudah ada pertanyaan dari Oh ya, peserta. Mau direspon sekarang atau nanti? saya respon saja. Oh, direspon. Mungkin ya malahan masih sempat diskusi tadi. Ini dari Ulfa Fajria Ayub. Assalamualaikum Bu Hesti. Saya ingin bertanya terkait persiapan bagi calon ibu untuk mempersiapkan kehamilan. Sejak usia berapa sebaiknya sudah harus dipersiapkan, serta hal-hal apa yang harus dipersiapkan bagi usia siap nikah, khususnya remaja putri. Monggo, silakan. Baik, dengan Bu siapa tadi yang bertanya ya? Dengan Ibu Ulfa. Bu Ulfa, oh ya, baik. Ibu atau Mbak ini? Biar mudah Mbak. Iya. Baik, terima kasih Bu Ulfa atau Mbak Ulfa. Nah, ini nanti ada materi yang terkait itu, akan ada di PowerPoint saya yang sesudah ini. Nah, nanti akan kita lihat apakah pertanyaan dari Bu Ulfa nanti terjawab, gitu ya. Oke. Ini kayaknya ini sudah penasaran sekali gitu ya. Baik, berarti kita melanjutkan ke PowerPoint Ibu, Nje. Saya share lagi. Ya, terlihat ya? Sudah terlihat. Ya, baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Mohon maaf. Nah, tadi sampai sini ya. Terus terputus. Ya, baik. Nah, ini tadi saya matur di sini. Jadi untuk mempertahankan status kesehatan itu gizi menjadi salah satu hal yang penting, gitu ya. Selain hal-hal lain tentunya yang tidak secara khusus kita bahas di sini. Itu ya. Kenapa gizi memegang peran penting? Karena yang pertama, ini komponen utama bagaimana dalam pencegahan, perawatan dan pengobatan penyakit, gitu ya. Nah, tentunya kalau misalnya kita menderita sakit, jangan ya, nggak mengharap gitu ya, semuanya sehat semua, amin. Nah, tetapi kalau kita ya sakit apa saja gitu ya, misalnya flu pun gitu ya, gimana tuh biasanya kalau ada obat ini atau apa, tapi tentunya yang utama biasanya istirahat, makan buah, sayur, makan yang bergizi supaya lebih cepat sembuh dan sebagainya. Ini juga itu salah satu contoh seperti itu, ya kan? Ya. Kemudian adanya yang kedua ini infeksi. Infeksi pasti mempengaruhi status gizi. Nah, kenapa kok bisa? Salah satu contoh, misal pada kondisi daerah yang sanitasi lingkungannya kurang baik, misal. Ya. Kemudian di situ ada balita. Nah, berarti balitanya ini udah senang main-main keluar gitu ya. Tidak menerapkan PHBS gitu ya, perilaku hidup bersih dan sehat gitu. Dia gampang sakit ya karena ada banyak sumber infeksi di sekitarnya. Paling sering apa toh kalau balita menderita sakitnya batuk pilek, diare gitu kan ya, pasti sekitar ya kita gitu ya. Tetangga kita mungkin ada yang seperti itu. Sering tuh batuk pilek, meler gitu ya hidungnya. Nah, ini kondisi anak yang sakit ya, itu tentunya juga mempengaruhi ya. Anak sakit jadi dia nggak doyan maem. Atau maem tapi nggak bisa banyak. Nah, ini juga akan mempengaruhi asupan makanannya akan berkurang sehingga akan mempengaruhi ke status gizi anak tersebut. Termasuk juga misalnya di sekitar anak ini ada yang merokok misalnya.
Nah, ini agak-agak di luar gizi, tetapi saya singgung saja gitu ya. Di sini kalau bapak-bapak merokok tidak nih, kalau di sini enggak ya. Tapi kalau setelah money materi selesai, nah itu juga akan pengaruh karena apa? Itu suatu zat racun, nah, sehingga anak apa yang dimakan oleh anak, asupan gizi ke anak itu salah satunya dipakai untuk mencegah istilahnya racun-racun itu, untuk melawan racun-racun itu. Padahal pada masa balita anak-anak itu sangat butuh asupan gizi yang baik untuk tumbuh, untuk berkembang dengan baik. Nah, jadi terbagi nih untuk melawan racun dan untuk tumbuh. Kalau tidak cukup makannya, kemudian ditambah ada infeksi yang kena ke anak gitu ya. Nah, pasti juga akan pengaruh itu gitu ya. Nah, kemudian juga ya ini risiko-risiko gizi juga, dan masalah kurang gizi ini tentunya berdampak buruk, ini sama gitu ya. Yang kedua di bawah ini untuk menjelaskan apa yang di atas tadi. Ya, intinya itu. Jadi gizi menjadi pemegang peran penting karena pengaruh pada pengobatan penyakit salah satunya, kemudian juga dia dipengaruhi oleh hal-hal lain. Jadi saling mempengaruhi gitu ya. Nah, ini juga hubungan antara gizi dan penyakit gitu ya. Ini secara umum saja tadi sudah saya sampaikan. Mengganggu sistem kekebalan tubuh gitu ya. Mengganggu sistem kekebalan tubuh, ada risiko terhadap penyakit infeksi tadi meningkat juga. Kalau infeksi berarti kebutuhan gizinya meningkat. Nah, jadi putar terus. Jadi memang gizi ini menjadi salah satu hal yang harus kita perhatikan betul gitu ya. Kalau kita ingin status gizi kita, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat secara umum itu juga bisa baik gitu ya. Nah, itulah yang menjadi suatu hal yang menjadi perhatian kita. Nah, kemudian bagaimana tadi caranya atau hal-hal apa yang harus kita perhatikan gitu ya terkait dengan gizi. Nah, ini tadi termasuk pertanyaan dari Bu Ulfa tadi, nanti ada di sini gitu ya. Jadi ada pedoman gizi seimbang. Mungkin Ibu Bapak familiar dengan dulu tuh ada istilah 4 sehat 5 sempurna ya. Nah, pasti itu sampai sekarang itu pasti masih tercetak gitu ya. Nah, tetapi itu sudah tidak direkomendasikan lagi istilah itu. Kenapa? 4 sehat 5 sempurna itu isinya apa toh? Nasi, sayur, lauk, buah, dan susu. Kalau tidak makan nasi berarti tidak sesuai. Jadi harus makan nasi. Kalau belum minum susu berarti belum sempurna. Gitu ya. Nah, ini ya padahal tidak semua loh suka susu. Tidak semua loh bisa dahar nasi. Bagaimana dengan yang di luar Jawa, atau ada yang memang makanan sehari-hari dia bukan nasi. Nah, apakah hanya nasi saja? Apakah tidak ada pengganti yang lain? Sebenarnya apa sih yang ditekankan, nasinya atau komponen di nasi itu? Nah, gitu ya. Nah, itulah kenapa kemudian pola pikir 4 sehat 5 sempurna berubah menjadi yang namanya pedoman gizi seimbang. Nah, ini hal yang untuk semua umur ya, inilah yang harus kita perhatikan. Jadi ini adalah pedoman gizi seimbang. Monggo sudah materi sudah kemarin ya, juga sudah mulai bisa dibaca-baca. Jadi susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi. Ya, kata-kata pentingnya zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ya, jenisnya apa saja, nanti kandungan gizinya, dan jumlahnya berapa yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Tubuh siapa? Tubuh kita. Kita dewasa, kita anak-anak, kita bayi, kita ibu hamil, kita ibu menyusui, nanti tentunya menjadi berbeda juga. Ya, dengan memperhatikan ini hal-hal prinsip-prinsip keanekaragaman, kemudian juga aktivitas fisik. Wah, kenapa kok aktivitas fisik juga pengaruhnya apa? Kan kaitannya dengan makanan. Nah, nanti ada penjelasan di belakangnya. Jadi, prinsip keanekaragamannya, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih dan sehatnya, pemantauan berat badan secara teratur. Nah, untuk mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Jadi, secara umum, untuk tercapainya status gizi yang baik,
ya, kita harus menerapkan pedoman gizi seimbang ini. Zat-zat gizi apa toh yang kita butuhkan, jenisnya apa saja, jumlahnya berapa sesuai kebutuhan. Kemudian kalau kita sudah makan dengan baik, porsi makan kita itu berapa, apa saja gitu ya, nanti ada contoh-contohnya gitu ya. Bagaimana aktivitas fisik kita gitu ya. Nah, ini untuk memantau, untuk istilahnya itu untuk mengendalikan juga ya, mengendalikan. Tidak dari makannya juga, tapi juga dari aktivitas fisik ya untuk mengendalikan. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehatnya. Cuci tangan sebelum makan gitu ya. Kemudian bagaimana sanitasinya, air bersihnya, tentunya kaitannya dengan tadi kejadian infeksi dan sebagainya. Kemudian memantau berat badan secara teratur. Apakah berat badan kita sudah ideal? Nah, nanti Ibu Bapak di sini apakah bisa menghitung apakah berat badannya ideal atau tidak ini? Berat badannya normal atau tidak? Jadi bisa menghitung. Ya. Kemudian berikutnya nih, ya tujuannya tentunya ada panduan gitu ya, bagaimana caranya kita bisa melaksanakan gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 4 pilar. Apa itu 4 pilarnya? Konsumsi makanan yang beraneka ragam. Nah, di sini ada, kalau sekarang namanya tumpeng gizi seimbang, panduan makan atau panduan konsumsi kita sehari-hari. Ini ada semacam tumpeng. Mana yang banyak, mana yang lebih sedikit, mana yang harus dibatasi. Kemudian aktivitas-aktivitas fisik, kemudian air putih ada di situ, kemudian apa namanya, cuci tangan, nah itu semua komponen yang mendukung itu. Konsumsi makan yang beraneka ragam, nggak hanya nasi loh, gitu ya. Ternyata ada mie, ada ketela, ada apalagi keanekaragaman yang ada di masyarakat kita. Bahkan kalau orang zaman dulu itu apa ya namanya itu, gembili, uwi, ya apa itu sebenarnya sama gitu ya, komponennya sama. Kemudian perilaku hidup bersih tadi ya, aktivitas fisik, pemantauan berat badan. Jadi ini 4 pilar yang harus kita lakukan ya. Masalah gizi berkaitan dengan hal-hal lain tentunya juga. Kemudian berikutnya, nah ini yang lebih besar lagi ya. Nah, apa nih yang di bawah 3 sampai 4 porsi? Itu makanan pokok gitu ya. Ada nasi, ada jagung, gitu ya, kentang, tepung dan sebagainya. Kemudian ini ada sayur, ada buah, ya, ada proteinnya. Apa saja di sini? Banyak sekali pilihannya, ya, banyak sekali pilihannya. Kemudian yang paling sedikit adalah batasi gula, garam, dan minyak. Nah, siapa yang hobi dahar gorengan, gitu ya, misalnya seperti itu. Kalau ngunjuk nanti teh manis, nanti pakai gula lagi, nanti masak pakai gula lagi, ya. Kemudian minyak ya, asin-asin, gitu. Boleh monggo, tetapi kita harus mulai bisa mengatur, bukan tidak boleh, tetapi bagaimana kita mengatur berapa sih sebenarnya yang sudah kita konsumsi. Apa kita cuci tangan sebelum makan? Apakah kita melakukan aktivitas fisik? Ya, aktivitas fisik tidak harus olahraga. Olahraga beda dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah hal-hal sehari-hari yang kita lakukan, itu termasuk aktivitas fisik. Apakah kita memantau berat badan kita? Konsumsi air putih? Nah, gitu. Itu semua harus dilihat. Siapa yang kalau dahar misalnya, siapa yang kalau dahar mie instan, saya tidak sebut merek karena banyak ya. Mie instan pakai nasi. Nasi, nanti lauknya mie instan. Nah, itu karbohidrat semua. Siapa yang kalau misalnya kalau di Jawa itu ada kebiasaan kenduri. Nah, misalnya kenduri. Itu kenduri itu isinya apa? Atau misalnya kita kalau zaman dulu ada, kalau manten itu piring terbang misalnya gitu ya. Itu isinya apa coba? Nasi, gelas. Misal isinya ada mie ya, ada mie. Kemudian ada perkedel kentang. Kemudian ada capcay, ya.
Ya itu isinya apa semua itu? Karbohidrat semua. Gitu ya, itu salah satu yang kita perhatikan. Diterima, tetapi kita harus mengatur sendiri, gitu ya. Apa sih yang kebutuhan kita yang belum kita peroleh? Ini wis karbohidrat kabeh loh iki, kurang sayur loh, kurang buahnya loh. Proteinnya juga nih, apa ini proteinnya belum? Nah, itu yang mulai hari ini harus ibu bapak tanamkan, gitu ya. Nanti coba dilihat porsi daharnya. Siang nanti dahar apa ya? Malam dahar apa? Gitu ya. Oh iya, kok yo nasi karo mie yo. Karbohidrat kabeh iki. Nah, itu mulai menjadi suatu pemahaman, gitu ya. Nanti pelan-pelan kita perbaiki bersama. Kemudian berikutnya ini. Ya, ini penjelasan saja, saya cukup singkat saja. Kenapa mengkonsumsi makanan harus beragam? Karena tadi tidak ada satu jenis pangan yang mempunyai kandungan zat gizi yang lengkap kecuali ASI untuk bayi 0 sampai 6 bulan. Nah, ini tidak ada yang lengkap. Ada yang suka makannya itu saja, pokoknya kalau enggak itu enggak mau. Nah, ini Mas, bagaimana membiasakan dari awal? Misalnya anak-anak milih. Nanti per golongan usia ada kita bahas lagi. Maunya itu saja, kalau enggak itu enggak mau makan. Nah, ini berarti kan tidak beraneka ragam. Benar, sudah seimbang. Oh, ini kan enggak apa-apa nasi, ini tapi itu terus. Tapi tidak beragam. Ya, tuh. Kemudian berikutnya PHBS tadi, ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Tadi sudah saya sampaikan antara kaitannya dengan status gizi dengan infeksi. Sudah ya, tadi di depan sudah, gitu ya. Ini contoh-contohnya tadi, diare dan sebagainya. Kemudian aktivitas fisik termasuk olahraga. Nah, ini tadi untuk menyeimbangkan antara asupan dan penggunaan zat gizi utama sumber energinya. Kita dahar makan, mungkin ada yang pas kelebihan gitu ya. Nah, kita harus aktivitas fisik. Selain juga tentunya baik ya untuk kesehatan kita tentunya, tetapi juga kaitannya dengan gizi tadi, ada yang masuk, tentunya ada yang keluar, gitu ya, supaya seimbang seperti itu. Ya, dan kemudian mempertahankan berat badan normal, ini cek berat badan gitu ya, sehingga gimana nih, apakah kita indeks massa tubuhnya sudah berlebihan nih, apa yang harus saya lakukan gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya ini bagaimana cara menentukan. Ini sebenarnya tidak hanya untuk remaja ya. Ini kita lihat di sini bagaimana caranya menghitung indeks massa tubuh kita. Ya, karena di sini semua dewasa ya, semua usia dewasa. Bapak Ibu perso, berat badannya berapa? Ya, berat badannya berapa kilogram? Ya. Tinggi badannya berapa? Nah, itu bisa dihitung di situ nanti untuk menghitung IMT masing-masing. Monggo bisa dicatat, misalnya IMT itu kan sama dengan berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Ya, jadi tinggi badannya berapa? Misalnya 150 cm, tapi dibuat dalam meter, jadi 1,5 ya. 1,5 kali 1,5. Yang atas misalnya berapa berat badannya, berapa kilo? Misalnya 50 kilo, gitu ya. Berarti 50 dibagi 1,5 kali 1,5. Nah, monggo, misalnya bagi yang penasaran, berapa ya IMT saya, indeks massa tubuh, bisa, monggo, bisa dihitung sendiri-sendiri, gitu ya. Di bawah 18 kah? Oh, itu kurus, gitu ya. Kalau yang normal, antara 18 sampai 25. Ya, ideal itu 22, 23 itu ya. Nah, gitu ya. Kalau lebih dari 25, nanti sudah mulai harus ada aware, harus waspada. Ya, mulai ada gejala ke arah ya kelebihan berat badan. Sampai nanti kalau lebih dari 30 itu obesitas. Nah, itu juga ibu bapak
bisa menghitung sendiri kan, sangat sederhana, tahu berat badan, tinggi badan. Kalau tinggi badan pasti kalau sudah dewasa tidak bertambah lagi kan tinggi badannya, jadi pasti pasti sudah stabil. Tapi berat badan ini yang harus diperhatikan. Masih di indeks massa tubuh yang normalkah kita gitu ya. Nah, ini monggo bisa dihitung sendiri-sendiri. Nanti atau bisa share di chatnya itu, saya IMT-nya sekian, IMT-nya sekian. Ya, monggo. Nah, ini kemudian ada pesan umum dari PGS tadi, gitu ya, pesan gizi seimbang tadi. Syukuri, nikmati keanekaragaman makanan kita, gitu ya. Apa saja yang ada di sekitar kita, manfaatkan dengan baik. Pekarangan kita bisa ditanami berbagai macam, gitu ya. Mulai dari buah, sayuran, apa saja gitu ya. Nah, itu keanekaragaman untuk meningkatkan keanekaragaman makanan kita. Banyak makan sayur dan buah, konsumsi lauk pauk yang proteinnya tinggi. Dan beraneka-ragaman juga makanan pokoknya. Tidak hanya nasi tadi ya, ada roti, ada tepung, ada mie, ada ketela, dan sebagainya. Batasi konsumsi pangan yang manis, asin, berlemak. Sudah ya. Biasakan sarapan. Nah, ini juga biasakan sarapan. Ini juga nanti untuk anak-anak, bahkan kita juga ada yang, rasa sarapan, semengkuai, gitu kan. Padahal sarapan itu adalah salah satu hal yang penting. Gitu ya. Kita tidak sarapan, tapi nanti makan malamnya banyak. Kalau makan malamnya lebih banyak, itu nanti berarti habis itu tidur. Jadi apa? Gitu ya. Nanti ditimbunnya di perut biasanya. Jadi sarapan itu penting untuk energi kita dalam seharian. Minum air putih yang cukup, ya. Biasakan membaca label pada kemasan pangan. Kalau kita beli, bacalah labelnya, gitu ya. Ini apa ya kandungan gizinya? Ini masalah kebiasaan gitu ya. Kadang saya juga lihat gitu ya. Terutama jika ada pengawetnya atau apa gitu ya, kita perhatikan ya. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ini tadi kaitannya dengan PHBS tadi. Dan yang terakhir adalah ini, cek gitu ya, berat badan kita, berat badan normal kita. Nah ini ya, arah perbaikan kami dari sisi program sebenarnya untuk yang 2 di kiri nanti kita bisa lakukan bersama-sama. Perbaikan pola konsumsi kita bagaimana dengan gizi seimbang. Dan perbaikan perilaku sadar gizi. Kita bersama-sama ini dari semua komponen termasuk masyarakat, utamanya masyarakat, keluarga gitu ya. Bagaimana keluarga itu bisa menjadi poin penting, menjadi contoh untuk anak-anak ya. Itu bagaimana caranya bagaimana mengatur makan. Kemudian ini di sini adalah gambar isi piringku. Nah, apa sih isi piringku? Yang benar itu isi piring kita itu apa gitu ya? Seperti apa? Nah, ini kita lihat. Terlihat ya, ini isi piringku di sini. Jadi ya, kalau kita perhatikan dulu coba sebagai contoh. Kalau kita membeli di toko itu untuk tempat makan. Biasanya isinya kotaknya itu kan kotak, kemudian dibagi 2, ada yang dibagi 2, kemudian separuhnya itu dibagi 2 lagi. Rata-rata seperti itu ya. Diisi apa tuh yang paling besar? Nasi. Ya, biasanya diisi nasi. Kemudian 2 yang kecil-kecil itu lauk, satunya sayur sedikit. Nah, itu kalau dari penilaian keseimbangan gizinya itu sudah tidak seimbang dulu Ibu Bapak. Jadi seharusnya porsi makan kita seperti ini. Makanan pokok, nasi dan sebagainya itu adalah sepertiga saja, ya. Ini. Sepertiga saja. Kemudian yang sepertiga lagi adalah sayuran. Ya. Sayur yang dihitung adalah hanya sayur ampasnya saja. Kalau ada kuah itu tidak termasuk di dalam hitungan. Misalnya 1 mangkok kecil sayur, itu adalah sayurnya. Misalnya sayur bayam, itu berarti ya bayamnya yang 1 mangkok. Kalau ada kuah, itu tidak dihitung dalam hitungan 1 mangkok itu. Gitu ya. Kemudian berikutnya yang sepertiga yang ketiga, itu dibagi 2. Lauk dan buah. Nah, selalu masukkan buah dalam isi piringku. Ya, itu termasuk satu komponen. Ya, makanan pokok, sayur, lauk, dan buah.
Nah, itu ya. Ini sepertinya ada informasi baru nih. Oh iya yo. Aku ki nek maem ki segone akeh gitu ya. Nah, lauknya sedikit, apalagi sayurnya. Kalau ada, kalau nggak ada ya sudah. Nah, upayakan mulai sekarang bagaimana kita semakin menuju ke isi piringku, gitu ya. Tentunya juga komponen yang lain tetap harus diperhatikan ini. Bagaimana air putihnya, aktivitas fisik, ya, cuci tangannya, dan pemantauan berat badannya. Sama semua sebenarnya. Ya. Jadi inti-intinya sama. Nah, ngaten Ibu Bapak, ini yang slide saya sebelumnya dari awal itu secara umum menjelaskan bagaimana kita mengatur makan, mengatur apa namanya komposisi, komposisi apa saja yang harus kita makan gitu ya, mana yang harus kita kurangi ya, mana yang memang kita masih kurang. Nah, monggo ini bisa menjadi penggalian masing-masing gitu ya. Oh iya, aku maknanya kita nilai diri sendiri saja gitu ya. Setelah ini Ibu Bapak sudah harus lebih ahli nih. Oh iya iki makme piye iki gitu ya. Bisa komentar gitu ya. Nah, harusnya kurang buahnya mana gitu ya. Dan buah tidak harus buah yang mahal, buah yang ada di sekitar kita yang sehari-hari ya. Pisang setiap tahun ada pisang, salak gitu ya. Pepaya itu sangat baik sekali gitu ya. Tidak harus buah yang mahal. Mohon izin Bu Hesti. Nggih. Waktu tinggal 30 menit nggih. Ya, nggih, siap. Ya. Ya. Ngaten nggih, kita lanjutkan. Nah, kemudian sebenarnya ini kemudian adalah slide saya terkait dengan gizi yang tadi, pada sesuai dengan tahapan siklus kehidupan. Namun pada prinsip-prinsipnya sebenarnya sudah saya sampaikan semua gitu ya di depan, tetapi yang saya sampaikan berikut adalah poin-poin penting, termasuk tadi pertanyaan Bu Ulfa tadi. Ya, sekarang kita masuk ke gizi masa sebelum hamil. Ya, masa sebelum hamil itu masa apa saja? Apakah hanya catin? Tidak. Masa sebelum hamil itu tentunya dimulai dari masa balita, usia sekolah remaja, usia subur, dan termasuk calon pengantin. Nah, itu adalah masa sebelum hamil. Tapi kemarin sudah ada materi terkait dengan gizi remaja ya. Jadi mungkin saya tidak terlalu banyak di sini, hanya penguatan-penguatan di beberapa poin. Nah, pada masa balita apa yang perlu kita yang pointernya tadi sudah ada sebenarnya di yang siklus hidup tadi, kalau kita perhatikan tadi sudah dibahas. IMD, inisiasi menyusu dini, bukan menyusui ya, tapi inisiasi menyusu dini, karena yang aktif adalah bayinya. Nah, IMD ini penting sekali dilakukan untuk menjadi modal bagaimana nanti bayi itu bisa tetap bisa menyusu gitu ya. Sampai ASI eksklusif, mohon maaf, ini nanti saya ini ya, ASI eksklusif sampai usia 6 bulan, kemudian diteruskan ASI sampai usia 2 tahun. Ya, mohon maaf nanti saya perbaiki ya ini. Kemudian bagaimana makanan pendamping ASI gitu ya. Proses-proses bagaimana pada akhirnya anak itu bisa makan sesuai dengan keluarga. Pada usia 1 tahun diharapkan sudah bisa makan seperti keluarga yang lain. Mengenalkan makanan secara bertahap, dan juga mulai 2 tahun anak-anak kan sudah mulai bisa memilih, aku nggak mau itu, aku mau itu. Tetapi bagaimana kita bisa harus mengendalikan pilihan makanan anak, gitu ya. Latih, beri contoh, gitu ya. Nah, kemudian perilaku hidup bersih dan sehatnya, cuci tangan, potong kuku, ya, karena anak-anak mulai 2 tahun kan sudah main kemana, gitu ya. Nah, ini juga resiko infeksi, diare, dan sebagainya itu sudah mulai muncul pada masa sejak usia tersebut, gitu ya. Ya. Kemudian masa balita juga ini ada tambahan, sudah familiar dengan buku KIA ya Ibu Bapak. Nah, monggo kita bersama-sama untuk lebih mengingatkan lagi pentingnya buku KIA gitu ya untuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak gitu ya. Termasuk masalah gizi di situ. Ada KMS di dalamnya untuk memantau anak ini status gizinya bagaimana ya, apakah sesuai atau tidak. Nah, ini kemarin remaja itu sudah disampaikan, tetapi beberapa yang menjadi poin penting adalah masa anak usia sekolah dan remaja itu dia sudah resiko aktivitas di luar rumah yang cukup banyak gitu ya, bisa pergi sendiri gitu ya, jajan, pengaruh teman, pengaruh TV gitu ya, kok yang langsing tuh kayak gitu, aku pengen, terus diet dan sebagainya.
ya. Masa pertumbuhan ini juga, jadi bagaimana dia menilai diri sendiri. Aku tuh bagaimana ya? Nah, aku kegemukan. Nah, seperti itu. Nah, itu menjadi permasalahan. Kemudian ada masa-masa pada anak usia sekolah dan remaja ini yang merupakan masa pertumbuhan cepat atau growth spurt. Tiba-tiba anak itu menjadi tinggi cepat, ya. Pada laki-laki misalnya anak usia 12-13 nanti dia mulai SMP itu dia tumbuh cepat sehingga membutuhkan asupan konsumsi yang lebih pada usia itu, gitu ya. Nah, ini menjadi perhatian kita. Kalau pada anak itu bisa terjadi pada kalau anak perempuan itu mulai tumbuh payudara dan pada laki-laki mulai ada pertambahan volume testis. Nah, itu mulai anak tumbuh cepat sehingga konsumsi pangan pada masa anak tersebut harus kita perhatikan dengan baik. Gitu ya. Nah, ini juga kemudian anak perempuan biasanya mulai mengalami menstruasi sehingga bagaimana kecukupan zat besi, asam folat itu harus kita perhatikan. Ya, ini tadi ya, ingat betul ada masa growth spurt, kemudian pada remaja putri ada konsumsi tablet tambah darah 1 tablet per minggu sepanjang tahun, gitu ya. Termasuk nanti pada wanita usia subur itu nanti juga baiknya kalau masih menstruasi konsumsi tablet tambah darah 1 tablet per minggu sepanjang tahun. Dan pantau status gizi anak jangan sampai mengalami kurang energi kronis, kurus, lingkar lengan atasnya tidak sampai 23,5, ini kurus sekali sehingga nanti akan mempengaruhi status gizi dia dan kualitas kesehatannya. Apalagi kalau nanti menjadi calon ibu, menjadi ibu hamil itu nanti akan mempengaruhi kualitas anaknya. Ya, ini pesan khusus sudah jelas makan 3 kali sehari, konsumsi sesuai dengan gizi seimbang tadi ya, sayur, buah, membawa bekal jika memungkinkan. Batasi konsumsi makanan cepat saji. Ini anak-anak senang sekali. Apalagi sekarang banyak sekali yang makanan kekinian gitu ya. Nah, itu. Kayak menyikat gigi, hindari merokok. Nah, gitu ya. Nah, ini masa usia subur dan calon pengantin sama. Pada prinsipnya sama, tetapi ini gizi seimbang tetap, minum tablet tambah darah, cek kesehatan sebelum hamil. Jangan sampai anemia dan mengalami kurang energi kronis. Anemia, KEK itu sangat berpengaruh terhadap kualitas generasi yang berikutnya. Ya. Nah, kemudian sebagai tambahan saja, masa hamil dan masa menyusui. Ya, tadi menjawab pertanyaan Bu Ulfa tidak ya? Sejak kapan kalau kita mau hamil itu kita mempersiapkan? Sejak sebelumnya, sejak kapanpun itu seharusnya sudah mulai dipersiapkan ya. Pokoknya kalau hamil itu jangan sampai anemia, jangan sampai KEK. KEK kurang energi kronis tadi. Cara taunya gimana? Lingkar lengan atas. Jadi dari bahu sampai ke siku itu tengah-tengahnya diukur lingkarnya berapa. Kalau kurang dari 23,5 itu berarti kurang energi kronis. Perbaiki dulu. Atau status gizinya tadi, hitung IMT-nya. Kurang dari 18 atau antara 18 sampai 25, ideal kalau 22, 23 seperti itu ya. Atau lebih dari 25, ada nanti resiko kegemukan. Nah, itu juga harus perhatikan. Jadi persiapkan dengan baik, jangan sampai mengalami kondisi itu. Gitu ya. Nah, dan itu harus dipersiapkan jauh sebelumnya. Kalau anemia terlanjur, anemia berapa sih HB-nya 8, apa ya bisa secepat itu memperbaiki anemianya? Tidak. Memperbaiki status gizinya apa? Cukup. Dalam waktu 1 bulan, 2 bulan? Tidak. Ya, tergantung permasalahannya. Nyata ya, Bu Ulfa yang bisa menjawab. Masalah gizi ibu hamil tadi saya sudah matur. Kurang energi kronis, anemia. Kondisi status gizi sebelum hamil itu sangat mempengaruhi. Termasuk juga asupan makan pada ibu hamil sendiri dan penyakit. Gitu ya. Nah, bagaimana mencegah anemia? Ya ini. Dan juga yang lain ya, tidak hanya anemia. Ibu hamil prinsipnya adalah sama. Konsumsi makanan gizi seimbang seperti umumnya. Tetapi dengan penambahan 1 porsi makan setiap hari. Itu cukup. Ya, itu sudah cukup. Kalau kondisinya baik. Tentunya berbeda dengan jika ibu ini mengalami anemia atau mengalami KEK. Ya. Nanti konsultasi dengan petugas kesehatan jika itu terjadi.
Nah, poin penting pemenuhan gizi ibu hamil, ya, membutuhkan zat gizi yang lebih banyak karena nggak hanya dia tapi janinnya sendiri serta persiapan menyusui. Ya, janin mengambil makanan dari apa yang dikonsumsi ibu, dari simpanan di tubuh ibu. Nah, jadi harus menambah jumlah dan jenisnya. Nah, ini ya, konsumsi aneka ragam makanan lebih banyak, sumber protein, zat gizi, asam folat dan sebagainya ya. Nah, ini konsumsi garam dibatasi, jangan sampai ibu hamil mengalami hipertensi, gitu ya. Nah, minum air putih lebih banyak, batasi minum kopi. Ibu hamil juga harus minum tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. Ya. Selama 9 bulan minimal 90 tablet. Ya. Rajin periksa kehamilan ke petugas kesehatan, AMC terpadu, antenatal care. Ya, intinya harus akses ke petugas kesehatan untuk dipantau dengan betul bagaimana kondisi kesehatannya, ada permasalahan apa. Ya. Kemudian baca dan pahami buku KIA, buku PINK, itu yang tadi kami sampaikan di depan. Nah, kemudian gizi menyusui sama sebenarnya pada prinsipnya. Gizi ibu menyusui yang sama, tetapi ada satu hal bahwa ini ya, memenuhi kebutuhan ibu serta produksi ASI, gitu ya. Kebutuhannya lebih banyak, jelas harus sama, beraneka ragam, seimbang, proporsional. Namun ada satu hal bahwa vitamin B dan vitamin C itu harus dipenuhi dari konsumsi pangan ibu setiap hari. Tidak bisa diambilkan dari yang sudah disimpan ibu. Jadi konsumsi kita sehari-hari untuk vitamin D dan vitamin C itu harus tercukupi. Jangan lupa, ini penting ya, IMD harus dilakukan. Kecuali ada hal khusus yang tidak memungkinkan dan itu yang menentukan adalah petugas kesehatan. Beri ASI eksklusif sampai bayi 6 bulan dan lanjutkan sampai anak usia 2 tahun. Nah ini ya yang dimaksud kami. Nah, apa peran kita? Nah, dari diri sendiri, tadi yang sudah saya sampaikan, laksanakan 4 pilar gizi seimbang, pesan gizi seimbang, ya itu sebenarnya intinya semuanya di situ. Pola konsumsi sesuai dengan isi piringku. Saya rasa ibu bapak nanti sudah mulai bisa ada gambaran pola isi piringku seperti apa ya, gitu ya. Nah, jadi contoh di keluarga dan masyarakat. Laksanakan gerakan masyarakat hidup sehat. Sudah familiar ya, gerakan masyarakat hidup sehat. Konsumsi buah dan sayur, rajin aktivitas fisik, cek kesehatan secara rutin. Intinya itu. Ya. Ikut memastikan bahwa semua ibu hamil dan balita memiliki buku KIA dan memahami dengan baik termasuk informasi gizi di dalamnya. Mendorong ibu hamil rutin periksa. Ada tetangganya yang hamil. Pun periksa dereng, Bu. Pripun sehat. Ya. Diingatkan. Ya. Ikut memantau mengamati status gizi anak. Kok kok kuru ya? Atau kok kelemon toh iki? Tidak selalu bayi sehat itu yang gemuk, semakin lucu, semakin menang kalau lomba balita sehat, tidak. Ya, tetapi bagaimana itu yang ideal seperti apa. Dan di buku KIA ada KMS-nya. Ya di pita apa? Pita hijau. Bagaimana kenaikannya, apakah stabil ke atas terus atau ada permasalahan. Nah, itu ya. Mengingatkan untuk imunisasi pada anak juga untuk agar tidak mudah sakit, gitu ya. Nah, ini mengatur pola makan dari peran orang tua juga, menyediakan makanan yang sehat, memberi contoh tadi, gitu ya. Nah, dan juga aktivitas fisik. Batasi anak menonton TV dan media layar lainnya, karena nonton TV sambil ngemil, nah itu kurang aktivitas fisik, banyak ngemil, kebalikan ya. Nah, itu. Nah, dan ini sebagai penutup, gitu ya. Jadi memang yang ingin saya sampaikan, status gizi mempengaruhi dan dipengaruhi kondisi kesehatan seseorang secara umum. Tadi sudah saya sampaikan. Ya, dipengaruhi sepanjang siklus hidupnya, gitu ya. Laksanakan pesan gizi seimbang, sesuaikan konsumsi makan sehari-hari, ya, dengan gizi seimbang dan isi piringku, dan mulai dari diri sendiri, mulai sekarang ya, mulai dari hari ini, gitu ya, mulai dari diri sendiri dan viralkan ke yang lain. Ini viral yang positif, gitu ya, tidak hoax. Nah, ini cuma beberapa contoh saja, contoh porsi untuk berbagai jenis makanan nanti bisa diwaos, gitu ya. Kalau protein itu seperti apa, satu porsinya seberapa, gitu ya, sayur, ya, contoh-contoh buah, satu porsi itu seberapa, gitu ya. Mau pilih mengatakan ibu bapak yang bisa kami sampaikan, ada beberapa slide tadi ya yang saya rasa perlu saya perbaiki
sedikit. Selain itu, monggo gitu ya. Kalau ada yang ingin disampaikan, didiskusikan, kami persilahkan. Kami kembalikan kepada Bu Anggraini. Monggo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Hesti. Tadi sudah ada satu pertanyaan yang terjawab ya tadi Ya. mengenai kapan harus mempersiapkan gizi sebelum kehamilan. Ternyata memang sejak dini sekali ya. Ya, Bahkan dimulai sejak ibu ini masih balita. Jadi bayangan kita kalau kita punya anak balita dan itu perempuan, kita sebagai orang tua harus ikut mempersiapkan gizi seimbang juga ya Bu ya? Iya, betul, betul. Iya. Bahkan ada tambahan info loh ini. Wah, mungkin ada yang belum pernah mendengar gitu ya. Mungkin tambahan sedikit menarik ini. Bahwa sebenarnya status gizi kita itu dipengaruhi oleh kondisi kesehatan nenek kita. Percaya tidak? Oh. Gimana ya kok bisa? Kok nenek kok mengaruh ke saya? Wong yang melahirkan ibu kok. Terutama yang perempuan ini, terutama yang perempuan. Kenapa? Genetik kah, Bu? Iya, betul. Jadi, misal gini ya, ibu saya. Nah, ibu saya itu pada saat sejak kecil kan sudah mempunyai sel telur ya. Sudah mempunyai sel telur. Dan sel telur itu diproduksi dari, gini. Nggak usah dari ibu lah. Nanti saya aja yang. Ibu saya melahirkan saya. Ya. Nah, karena saya perempuan, sel telur saya itu kan sudah ada sejak saya dalam kandungan, toh, sejak dalam kandungan ibu saya. Itu sudah, nanti kemudian ada yang hilang, ada yang diabsorpsi dan sebagainya. Nah, jadi kualitas sel telur saya itu kan dipengaruhi oleh bagaimana kondisi kesehatan ibu. Saya kemudian hamil melahirkan anak saya. Jadi kualitas anak saya dipengaruhi oleh sel telur saya dan itu dipengaruhi oleh kondisi kesehatan ibu saya. Terus toh? Jadi memang 3 generasi. Jadi kita terus-menerus. Nah, tetapi kemudian memang upaya dilakukan di sepanjang siklus kehidupan agar lama-lama permasalahan kesehatan itu bisa berkurang, status gizi bisa semakin baik. Gitu ya. Tapi kalau mau ada perencanaan kehamilan, paling tidak kalau sekarang sudah catin gitu ya, ya cek saja. Jangan sampai tadi, jangan sampai anemia, jangan sampai KEK, gitu ya. IMT-nya baik. Nah itu. Kemudian konsumsi pada saat hamil diperbaiki, minum tablet tambah darah, cek kesehatan secara rutin, itu sudah komprehensif saya rasa. Saya rasa tidak ada yang terlambat gitu ya, tetapi bagaimana jika ada permasalahan, ayo masih bisa dioyak kah? Nah, tapi kalau memang permasalahan itu sudah ada pada ibu hamil, kadang memang ada yang tidak bisa dikejar lagi gitu ya. Ngaten. Oh, ini informasi yang sangat menarik bagi para rekan-rekan peserta pelatihan. Ternyata kita bertanggung jawab kepada keturunan-keturunan kita juga ya Bu ya. Sampai cucu kita. Terutama apabila kita perempuan. Jadi anak kita yang perempuan atau nanti cucu kita yang perempuan, status gizinya itu ternyata dipengaruhi secara genetik oleh status gizi kita ya. Betul. Ya, ini menarik sekali. Salah satunya gitu ya. Salah satunya ya. Ada hal yang masih bisa diusahakan gitu. Ya, betul. Harus juga itu ada. Jadi mau kita bisa berperan loh. Makanya kalau cucu itu biasanya sama kakek nenek itu kan sayang sekali ya karena memang itu ada kaitannya. Baik, ini ada pertanyaan dari peserta kami bacakan dari Mbak Amalia Putri Ramadhani. Ini di chat, Bu. Iya. Assalamualaikum, saya Amalia Putri Ramadhani dari Kampung Kroco, perwakilan dari Pick Air. Maaf Bu Hesti, saya hendak bertanya, jika remaja yang berat badannya lebih atau IMT-nya lebih, maka biasanya remaja itu ingin turun berat badannya dengan cara tidak makan atau dengan cara minum air putih saja, atau hanya makan sayuran tanpa garam. Nah, apakah ini baik dan apakah ada dampak untuk kedepannya pada saat kehamilan? Mengingat bahwa mempersiapkan kehamilan juga dari remaja sebelumnya. Terima kasih. Baik, monggo Bu Hesti. Ini pertanyaannya menarik juga ini. Ya, terima kasih ya Mbak Amalia. Ini jadi kaitannya dengan remaja yang berat badannya lebih atau IMT-nya lebih. Terus
ingin menurunkan gitu ya. Wah, pokoknya piye carane aku kudu medun nih berat badannya. Biasanya remaja seperti itu. Dan dia akan mengupayakan yang secepatnya. Ada yang minum obat, entah itu herbal, entah itu apa gitu ya. Entah itu mengurangi makan, entah tidak makan nasi, apa dan sebagainya. Nah, ini satu sisi mungkin nanti bisa cepat turun, tetapi bagaimana kualitas kesehatannya? Ya, karena kita juga harus status gizi, status kesehatan itu harus seiring. Yang terjadi apa? Lemes, gitu ya. Malah jadi tidak bertenaga, malah jadi kurus yang tidak sehat. Atau bahkan ada yang sampai masuk rumah sakit karena dia mencoba diet yang berlebihan. Nah, ini yang kita hindari. Prinsip pada semuanya, baik yang ingin menaikkan berat badan atau menurunkan berat badan, itu tetap gizi seimbang. Dan pesan gizi seimbangnya itu tetap harus dijalankan. Isi piringku ya tetap, tetapi nanti komposisinya. Apakah yang ingin menurunkan itu tidak butuh karbohidrat? Tetap butuh, kan dia tetap butuh tenaga. Tapi mungkin itu dikurangi, gitu ya. Banyak sayur, buah, betul. Iya, tetapi kalau terus tadi kata-kata tidak makan, nah itu tidak. Tetap harus makan 3 kali sehari. Itu tetap prinsip, tetapi dikurangi. Aktivitas fisik ditambah. Air putih ditambah, karena keseimbangan tadi. Tidak bisa menurunkan berat badan dalam waktu singkat, gitu ya. Tetapi itu suatu proses yang berjalan cukup lama, gitu ya. Tergantung berapa kita, ya. Nah ini, nanti bisa konsultasi. Sebenarnya kalau remaja ada di puskesmas atau konsultasi pada ahli gizi secara khusus, karena biasanya ada kasuistik, gitu ya, kasus-kasus tertentu. Bagaimana kita mengatur pola makan kita, gitu ya. Ya. Jadi prinsipnya tetap harus makan 3 kali sehari, itu tetap harus sarapan, itu tetap, tetapi jumlahnya porsinya yang dikurangi, aktivitas fisik ditambah. Jadi tetap harus seimbang. Kenapa? Terus tadi masuk rumah sakit, biasanya sakit mah, karena satu hal informasi penting juga. Di dalam lambung kita itu diproduksi asam lambung. Untuk apa? Untuk mencerna makanan ya. Di antara proses pencernaan makanan yang lainnya, pertama itu di mulut dikunyah gitu ya, ada enzim juga di situ, kemudian masuk ke lambung. Kalau kita makan teratur, maka tubuh akan terbiasa. Oh, dia sarapan ini anak ini atau orang ini dia sarapan setiap jam 6. Berarti nanti lama-lama asam lambung akan mempersiapkan, oh jam 6 dia produksi. Nanti makan siang dia jam berapa? Dia siap produksi. Makan malam dia jam berapa? Siap produksi. Tetapi kalau makan tidak teratur, dia toh wingi kok maam jam 6, saiki ora sarapan, terus baru maam lagi jam 10, asam lambungnya kapan mau diproduksi, bingung dia. Akhirnya apa? Pada suatu ketika dia memproduksi tapi tidak ada makanan. Kemudian dalam bahasa Jawanya gampangannya yo asam lambungnya gerus lambungnya dewe gitu ya. Nah, itulah yang menjadi permasalahan. Jadi apapun kita mau menurunkan berat badan, menaikkan berat badan, tetap harus makan teratur. Ya, agar lambungnya tidak bermasalah gitu ya. Nah, itu jadi makan teratur itu menjadi penting. Masuk puasa itu juga makan, karena produksi asam lambung terbanyak kita sebenarnya pada saat sahur. Jadi tidak boleh puasa tanpa sahur sebenarnya gitu ya. Nah, itu. Nggih. Ngaten nggih? Ya. Sudah terjawab ya, Mbak ya. Ini saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Bapak Witono, saya skip dulu. Saya ke Bapak Agus Widodo. Tanya dok, untuk rempah dan jamu hampir tidak pernah disebut untuk dikonsumsi. Padahal di Jawa, ibu hamil umumnya mengkonsumsi jamu saat hamil dan ASI-nya melimpah. Lalu jamu dan rempah masuk kategori mana dan apakah dianjurkan untuk dikonsumsi? Oke, baik, terima kasih. Memang tidak terlalu sering disebutkan ya. Memang untuk jamu itu merupakan suatu konsumsi tradisional. Ini karena sifatnya adalah istilahnya kekayaan alam wilayah, termasuk budaya juga, gitu ya. Nah, tetapi untuk hal-hal semacam ini memang kita harus hati-hati juga. Tidak setiap yang herbal, tidak setiap jamu rempah itu terus kemudian bisa dikonsumsi secara berlebihan atau oh nggak apa-apa ini kan herbal, nggak apa-apa aman, konsumsi banyak-banyak juga nggak apa-apa. Tidak
tapi juga ada aturannya. Ya, memang secara umum di sini memang pesan umum gizi seimbangnya memang tidak tidak masuk di dalamnya. Karena mungkin itu ada bumbu di situ, ada apa kan memang tidak disebutkan ya. Tetapi kalau secara umum misalnya, tapi khusus misalnya ibu hamil, kalau misalnya misalnya jamu-jamu yang umum saja lah, misalnya beras kencur atau itu tidak sebenarnya nggak masalah. Tetapi tidak terus jamu-jamu yang jamu yang terlalu kental atau jamu yang, karena pernah juga ada permasalahan nanti kaitannya bagaimana dengan ketubannya dan sebagainya. Tapi kalau misalnya nanti dengan ASI, dengan apa, monggo saja sih sebenarnya itu tidak ada masalah gitu ya. Asal ibunya itu sebenarnya juga sudah biasa loh ya. Kalau misalnya ibunya tidak biasa minum jamu, kemudian dipaksa minum jamu gitu ya, dipaksa minum jamu itu ya nanti bermasalah juga gitu ya. Seperti orang tidak biasa minum susu dipaksa minum susu itu juga menjadi bermasalah. Kemudian terkait dengan produksi ASI, sebenarnya memang ada beberapa sayur atau jamu makanan, misalnya makan totian atau marning. Ada ya, tema marning itu nanti ASINya banyak loh, lancar gitu. Sebenarnya apa ya gitu ya. Nah, nggak apa-apa kalau punya kesan seperti itu, nggak apa-apa. Tetapi pada prinsipnya ASI itu bisa diproduksi kalau ibunya rileks. Ibunya santai, bahagia gitu ya. Kemudian asupan gizinya tercukupi dengan baik, ada bonding dengan bayinya dengan baik, menyusu posisinya dengan benar gitu ya. Nah, itu semuanya menjadi poin penting. Bagaimana caranya ibunya membuat rileks? Ada yang mendengarkan musik ya. Kemudian tadi ngemil itu bikin rileks loh ya. Iya toh, nonton TV sambil ngemil itu rileks banget loh. Nonton drama Korea. Hobi nonton drama Korea. Tapi nanti terus pas masa-masa sedih bisa nangis juga. Gitu ya. Intinya itu. Jadi makan marning terus jadi rileks, nggak apa-apa gitu ya. Tapi mungkin bukan marningnya, tapi rasa rileks itu ya. Dukungan kepada ibu sehingga nanti ASINya bisa baik gitu ya. ASI pada saat masih awal-awal itu kok raiso oke yo ASIku. Nah, ibunya stres dulu. Padahal sebenarnya pada hari-hari pertama itu berapa cc toh kebutuhan bayi itu kan sedikit sekali sebenarnya loh. Bayinya kan nangis terus lah, yo wong urung iso ngopo-ngopo gitu ya, memang baru bisa nangis toh. Bayi lahir nggak nangis aja dibikin biar bisa nangis gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini jadi makin stres nanti kalau ada harus ini piye toh enggak gitu. Nah, itu suatu dukungan juga. Ada juga misalnya daun katuk ya. Nah, itu juga. Itu sebenarnya zat gizinya di situ, asupan gizinya sehingga dia memperbaiki konsumsi untuk ibu hamil tersebut. Jamu monggo silahkan gitu ya, asal tidak jamu yang aneh-aneh gitu ya. Jamu yang biasa-biasa saja. Dan yang penting ibu sudah terbiasa loh minum jamu dan tidak dipaksa gitu ya. Tidak dipaksa. Oke, ngaten? Nggih. Baik. Ini ada 2 pertanyaan yang saya rangkum jadi satu nggih, Bu. Pertanyaannya ini. Apakah ada perbedaan kebutuhan gizi ibu hamil di trimester 1, 2, dan 3? Kemudian ada pertanyaan juga, apakah saat hamil melakukan perawatan wajah dan memakai krim pagi atau malam itu boleh? Matur nuwun. Sepertinya tanyanya ke dokter kulit ya nih ya. Iya, memang lebih baik itu. Tetapi secara umum sebenarnya untuk krim itu kan cukup banyak yang beredar di pasaran. Ada yang krim di seperti di. Halo Ibu, suaranya kecil sekali Bu Hesti. Sekarang kecil, ya. Halo, apakah sekarang terdengar? Bisa mendekat ke mic mungkin, masih kecil. Halo. Sudahkah? Halo. Ini sudah keras. Sudah ya. Baik. Ya, itu banyak sekali krim-krim. Hati-hati juga ya, hati-hati dengan penggunaan krim. Mohon maaf, kecil lagi Bu. Kecil lagi. Iya. Kecil sekali suaranya. Apakah sudah terdengar lebih jelas? Mas, sudah lumayan tapi belum sekeras yang tadi. Nggih. Atau mungkin bisa dipegang. Ya. Mudah-mudahan lebih jelas, nggih. Nggih, sampun. Iya, nggih. Untuk krim-krim ini tambahan informasi mawon. Jadi kita harus hati-hati. Lebih baik
lebih baik untuk penggunaan krim pada ibu hamil itu tidak digunakan, kecuali kita sangat yakin itu aman dan konsultasi dengan lebih baik ke spesialis kulit ya. Karena apa? Terutama untuk krim-krim yang dijual bebas. Ya, bahkan yang tidak dijual bebas pun sebenarnya ini ya, ada merkurinya gitu ya. Hati-hati walaupun sedikit ada merkuri itu nanti pengaruh ke janin. Itu yang harus hati-hati gitu ya. Nih, itu, tapi untuk lebih jelasnya monggo nanti pas ada konsultasi dengan dokter spesialis kulit mungkin bisa lebih jelas lagi. Tapi kalau saya lebih milih untuk tidak ya Bu ya, tidak saja gitu ya. Ya, kemudian apakah ada perbedaan? Oh iya, kebutuhan gizi ibu hamil di trimester 1, 2, 3. Oke. Pada prinsipnya kebutuhan ibu hamil itu hampir sama pada setiap semester kehamilannya. Hanya saja memang pada ibu hamil trimester pertama itu biasanya masih ada yang mengalami mual muntah ya, masih ngidam. Nah itulah jadi ini apa namanya lebih diatur untuk lebih sering, lebih sedikit seperti itu asal masuk. Kemudian tablet tambah darah juga mungkin pada awal-awal masih merasa mual gitu ya. Nah itu mungkin bisa pada malam hari minumnya gitu ya supaya tidak mual. Kemudian minum dengan air jeruk gitu ya. Atau nanti pada saat trimester 2 gitu ya, itu bisa. Tetapi prinsipnya tadi kalau ibu hamil nanti dari awal itu sudah anemia. Nah, ini yang menjadi permasalahan gitu ya. Ya, menjadi permasalahan. Harapannya sebelum hamil. Ya, kalau ada yang putranya, tetangganya, saudaranya ada yang ingin hamil lagi, monggo dipastikan dulu jangan anemia ya gitu ya. Jangan KEK seperti itu supaya nanti jangan sampai pada awal-awal kehamilan konsumsi masih kurang maksimal kita asupan makanannya. Nah, tapi kondisinya sebelumnya juga tidak terlalu baik. Padahal pada proses trimester 1 kehamilan itu atau utamanya 8 minggu pertama kehamilan itu adalah terjadinya organogenesis. Istilahnya apa organogenesis? Pembentukan organ-organ tubuh bayi yang utama. Pertumbuhan organ-organ tubuh utama dari manusia itu terjadi pada masa trimester 3 bulan pertama, utamanya 8 minggu pertama. Nah, itu faktor yang penting sekali, asupan gizi kita itu harus baik. Kalau tadi saya sampaikan, kalau kurang asupannya, itu dia mengambil dari yang sudah disimpan di ibu kan. Nah, jadi sebelum hamil itu kondisinya harus fit sekali, sehingga kalau tidak cukup asupan makanannya, dia bisa mengambil dari simpanan si ibu itu. Gitu. Ngaten nggih. Tapi kalau secara umum kebutuhan gizi ibu hamil secara umum sama. Yang penting ibu hamil makan satu porsi lebih banyak dari biasanya, tentunya dengan memperhatikan porsi keragaman gitu tadi ya dengan isi piringku gitu. Ya, terima kasih. Baik, Bu. Ini ada satu pertanyaan lagi. Kita agak cepat karena sudah 11.32 ternyata. Oh iya, betul sekali. Saya Hesti Hernia. Jika ibu hamil yang tinggi badannya kurang dari 150 cm, apakah memang persalinan harus sesar? Tidak bisakah normal? Bisakah diperbaiki dengan gizi atau olahraga sebelum merencanakan atau saat kehamilan? Ini pertanyaannya menarik juga ini. Menarik ini. Ya, baik. Terima kasih, namanya sama dengan saya ya. Iya, namanya Hesti sama dengan saya. Ya, baik, terima kasih ya Bu Hesti atas pertanyaannya. Nah, ini kaitannya dengan tinggi badan. Untuk tinggi badan, ini memang tadi, kapan sih pertambahan tinggi badan kita itu berhenti? Ya, kalau pada laki-laki masih bisa lah sampai usia 21, walaupun pada awal dia ada growth spurt di usia remaja tadi, masa-masa tertentu dia tumbuh cepat, tetapi kemudian dia akan sangat menurun, kemudian berhenti. Pada perempuan, itu akan berhenti lebih cepat. Ya, pertumbuhan cepat pada anak perempuan itu dimulai sejak pertumbuhan payudara dan berhenti pada saat dia mulai menurun pada saat dia sudah mulai menstruasi. Jadi bukan oh anak ini wis mens lho saiki, wah berarti engko makame sing akeh enggak. Sebelum itu dia sudah harus konsumsi makanan yang baik. Jadi kita harus memperhatikan perubahan tubuh pada anak perempuan kita gitu ya, yang menginjak remaja. SD kelas 4, kelas 5 itu sudah mulai ada pertumbuhan payudara, itu saatnya kita memberi dia konsumsi agar tumbuh tinggi dengan optimal. Kemudian akan segera menurun dan kemudian berhenti.
Kalau kita sudah tidak tumbuh besar ya, sudah tidak tumbuh tinggi lagi, tapi tumbuhnya ke samping, ya mboten. Nah, ini. Nah, itu juga akan mempengaruhi nanti bagaimana pada saat dia hamil, kemudian pada proses kelahirannya. Sebenarnya untuk standar itu adalah di bawah 145. Ininya di bawah 145 itu ada resiko. Apakah bisa melahirkan normal? Sebenarnya masih bisa. Tetapi biasanya nanti dokter akan memberi banyak pertimbangan di situ. Tidak hanya sekedar tinggi badan ibu, tetapi berapakah besar janin yang dikandung ibu. Ya. Kalau janinnya besar, ibunya tidak terlalu tinggi, itu resiko nanti akan terjadi DKP atau disproporsi kepala panggul. Tidak sesuai antara besar janin yang dilahirkan dengan lebar panggul ibu. Nah, nanti resikonya adalah macet. Kepala tidak bisa lahir dengan normal, malah berhenti di tengah-tengah. Nah, itu resiko. Tetapi memang nanti akan diperhitungkan, oh ini panggulnya berapa, kemudian nanti kalau bayinya kecil mungkin masih memungkinkan. Tetapi kemungkinan memang ada permasalahan lain gitu. Kalau dokter kemudian memutuskan untuk harus dilakukan SC. Nah, biasanya dokter sudah mempertimbangkan banyak hal terkait dengan itu. Apalagi kalau ini sudah SC yang kedua. Ya, dan alasan SC yang pertama itu apa? Jaraknya berapa dengan SC yang sebelumnya? Nah, itu ya banyak pertimbangan. Tetapi terkait dengan itu tadi memang standarnya 145 sebenarnya, tapi dengan catatan khusus, tetapi kemudian apakah bisa diperbaiki dengan gizi atau olahraga sebelum merencanakan atau saat kehamilan. Nah, ini kaitannya dengan berapa usianya, apakah perempuan ini masih bisa bertambah tinggi? Nah, tentunya tidak gitu ya. Apalagi anak perempuan, biasanya kalau sudah sampai mencapai tinggi badan optimalnya pada saat usia dewasa, dia sudah berhenti, ya, tidak akan bertambah tinggi lagi. Tidak ada ketidakseimbangan konsumsi makan, nanti jadi ke samping seperti itu. Ya. Tapi tetap harus gizinya tetap harus baik, olahraga itu tetap harus. Tapi memang itu sudah tidak bisa menambah tinggi. Ngaten ya? Terima kasih. Ya. Baik. Ada satu pertanyaan tadi yang saya lupa Bu terkait dengan permasalahan kehamilan. Selain dipengaruhi oleh sel telur dari si ibu, apakah kondisi sperma dari si ayah juga berpengaruh? Ya, baik, terima kasih. Nah, ini ya, menarik ya jadinya informasinya. Nah, ini memang ya jelas ya pengaruh. Karena apa? Itu kan tadi saya matur, salah satu loh ya, salah satu. Jadi kalau sel telurnya dari ibu dipengaruhi oleh dulu zaman saya mulai dari bayi, itu kan sel telurnya. Tentunya sel spermanya juga dari ayah juga akan pengaruh. Karena anak itu kan kromosomnya X dan Y gitu ya. Yang X itu yang ibu, yang Y itu kayak gitu ya. Jadi nanti jadinya laki-laki atau perempuan nanti tergantung kromosomnya itu gitu ya, dia dapatnya X apa dapatnya Y itu ya. Jadi tentunya pengaruh dari dua-duanya ya. Jadi remaja putra pun harus menjaga status gizinya juga nggih Bu? Betul ya. Sebenarnya betul, tetapi memang untuk yang menjaga status gizi memang kita untuk secara program lebih ke arah yang remaja perempuan karena dia nanti akan sangat berkaitan erat dengan hamil, melahirkan itu ya, memang lebih arah ke situ. Tetapi untuk laki-laki juga harus, tetapi kaitannya nanti dengan apa? Kalau dari anak-anak tidak dikenalkan makanan yang sehat, makanan yang sesuai dengan yang konsumsi yang seharusnya, penyakit tidak menular nanti akan mengintai mulai dari usia remaja. Jangan salah, banyak anak remaja yang sudah stroke, tekanan darah tinggi, ya, kegemukan sehingga ada masalah-masalah, ada penyakit gula dan sebagainya. Ini tentunya mempengaruhi ke kualitas hidup dia juga kan. Nah, mempengaruhi kualitas dia dan mempengaruhi kualitas generasi penerus kita nanti juga gitu ya. Dan nanti kalau pada saat usia dia dewasa menikah, nanti konsumsi tapi kalau sperma itu kan lebih ke arah konsumsi yang sekarang gitu ya, dalam tidak terlalu jauh gitu. Jadi artinya bisa dikonsumsi makanan yang bergizi, istirahat dan sebagainya, itu pengaruh. Ya, baik. Terima kasih atas informasi yang diberikan hari ini, sangat luar biasa. Banyak informasi baru yang saya rasa kami dan peserta pelatihan terima pada siang hari ini. Matur nuwun Bu Hesti, sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Dan saya akan menyimpulkan kegiatan kita hari ini bahwa ternyata gizi untuk ibu hamil
sangat diperlukan persiapannya jauh-jauh hari. Mulai dari si ibu atau si calon bapak ini pada masa balita, masa anak sekolah dan remaja, dan tentunya nanti pada masa hamil untuk perlu dipantau terus kesehatannya, gizinya seperti apa, agar menghasilkan keturunan yang berkualitas, seperti itu. Dan jangan dilupakan juga mengenai gizi masa menyusui, bahwa gizi masa menyusui ini tidak kalah pentingnya, karena ternyata apa yang diperoleh oleh para bayi dari ASI ini sudah lengkap. Apabila makanan ini hanya harus membutuhkan sepotong untuk dapat melengkapi seluruh gizi, maka ASI ini gizinya sangat lengkap. Ya. Sudah memenuhi dari karbohidrat, dari gizi yang didapat dari sayuran, dari buah-buahan, dan keanekaragaman makanan yang lain. Jadi sebagai tambahan, ASI ini sangat penting untuk diberikan secara eksklusif selama 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Kemudian saya juga ingin menambahkan statement yang tadi menarik, saya catat dari Bu Hesti, bahwa kita harus memulai gizi seimbang ini dari diri sendiri, lalu kita viralkan kepada yang lain. Bagaimana Bapak Ibu, sudah siap untuk memviralkan kepada yang lain? Ya, baik. Saya rasa sudah mangguk-mangguk, kemudian pada senyum-senyum, sepertinya ini sudah siap memviralkan kepada yang lain ini Bu Hesti, peserta pelatihan kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya bermanfaat. Oke. Baik, terima kasih atas informasi yang diberikan dan luar biasa ini. Sampai bertemu di lain kesempatan juga. Dan untuk para peserta pelatihan, jangan lupa menyelesaikan tanggung jawab pelatihan yang ada di e-learning, agar nanti panjenengan-panjenengan pada akhir pelatihan dapat memperoleh sertifikat pelatihan. Baik, sampai bertemu di lain kesempatan. Jangan lupa, berencana itu keren.